Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Roni di mata kuliah proses manufaktur. Pada pertemuan hari ini, kita akan berdiskusi tentang mesin fresh dan operasi permesinannya seperti apa. Kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa mesin bubut adalah gerakan utamanya yang berputar itu adalah benda kerjanya. Namun, pada mesin fresh, gerakan utama yang melakukan rotasi atau berputar adalah alat irisnya atau pahatnya atau cutternya. Nah, jadi kebalikannya. Begitu pula dengan gerak pemakanan atau feedingnya. Ya, pada mesin bubut yang melakukan gerak pemakanan atau feeding, ya, itu adalah pahatnya, ya, yang melakukan feeding movement. Tapi pada mesin fresh yang melakukan feeding movement adalah benda kerjanya, di mana benda kerja tersebut dijepit oleh meja kerja, ya, seperti yang terlihat dalam gambar ini. Artinya kalau meja bergerak ke kanan itu benda kerja juga bergerak ke kanan. Itu perbedaan yang prinsipal antara mesin bubut dan mesin fresh. Perbedaan pertama yang prinsipal. Ada perbedaan yang lain lagi selain masalah gerak ini. Kita lihat ya, yang selanjutnya. Nah, milling. Milling adalah suatu proses pengirisan pada permukaan suatu benda yang dikerjakan oleh suatu kumpulan sisi iris yang banyak. Maka pahat pada mesin fresh itu disebut pula dengan multiple cutter. Jadi ini ya Pak, sisinya banyak sekali. Ya. Ya ini ya. Jadi kalau kita lihat ini banyak ya. Nah, jadi berbentuk gigi-gigi yang banyak, maka disebut dengan istilah multiple cutter ya, pahatnya. Nah, itu merupakan perbedaan prinsipal yang kedua. Sedangkan pada mesin bubut, apa? Proses pengirisan pada permukaan benda kerja itu dilakukan oleh single cutter. Bentuk dasar dari masing-masing gigi, ya, gigi pahat ini adalah bentuk dasarnya sama dengan mesin bubut yang single cutter itu. Ya, tapi karena ini banyak, maka disebut dengan multiple cutter. Hal yang khusus pada milling cutter adalah bertemunya gigi-gigi atau multiple cutter tersebut secara periodik atau bergantian ya dengan permukaan benda kerja. Keadaan yang demikian ini akan memberikan kesempatan pada multiple cutter atau gigi-giginya untuk bisa melakukan pendinginan yang lebih baik. Ya. Apalagi kalau multiple cutter atau gigi-gigi tersebut diberi minyak pendingin atau pelumas. Kita lihat ya, seperti pada gambar, ini suatu saat ya gigi-gigi itu akan bertemu mengiris benda kerja, kemudian dia berputar, berarti ada waktu istirahat. Terus ya, berputar, bertemu dengan benda kerja, kemudian naik ke atas, kemudian istirahat.
Nah, namun sebaliknya, pada mesin bubut itu supaya bisa dihasilkan benda kerja sesuai dengan dimensi dan bentuk yang diinginkan, maka pahatnya harus ketemu secara terus-menerus, secara kontinu. Kalau ini justru tidak, ya ketemu ya multiple cutternya itu secara bergantian. Nah, ya, karena ketemunya secara bergantian, maka secara pendinginan itu akan lebih baik pada gigi-gigi atau multiple cutter mesin fresh. Nah, itu perbedaan prinsipal yang lainnya di samping tadi yang saya sampaikan di awal, yaitu masalah gerak utama. Yang berikutnya, kontak yang tidak terus-menerus ini menyebabkan proses pengirisan menjadi tidak sama rata dan halus, seperti pada pengirisan yang pahatnya selalu berhubungan dengan benda kerja. Jadi dengan adanya pengirisan yang tidak kontinu, ya, bertemu kemudian istirahat, ya, karena mengalami pendinginan dengan udara atau dengan minyak, kemudian bertemu lagi, maka kecenderungan untuk didapatkan benda kerja yang halus dan yang rata itu lebih besar dibanding dengan proses permesinan yang pahatnya itu ketemu secara terus-menerus. Nah, itu perbedaan yang lainnya. Ya, kalau pada mesin bubut itu memang terus-menerus, sehingga untuk dihasilkan benda kerja yang rata, yang halus itu lebih besar dibanding pada proses milling, ya, atau proses yang terjadi pada mesin fresh. Ya, ini perbedaan prinsipal yang lainnya. Nah, salah satu upaya yang bisa dilakukan, ya, agar hasil permukaan benda kerja itu tetap halus, tetap rata, maka dapat dilakukan dengan pemilihan kecepatan potong yang tepat, ya, cutting speed, ya, cutting speed yang tepat. Berdasarkan pada desainnya, maka mesin fresh bisa dibedakan menjadi ada yang disebut dengan column and knee type, antara lain jenisnya hand milling machine, plain milling machine, universal, dan vertical milling machine. Ada juga yang bentuk atau jenis planer milling machine. Ada yang fix bed type, ada yang machining center machine, ada yang special type, ada yang melakukan proses milling yang khusus, ya. Ya, misalkan rotary table machine, ya, planetary, ya, untuk membuat gigi-gigi, ya, profil, ya, duplikat, yang melakukan penduplikatan benda kerja, kemudian ada yang jenis pantograf milling machine. Itu kalau kita lihat dari bentuk-bentuknya. Untuk column and knee type, ya, yang pertama hand milling machine. Karena hand milling machine, maka ciri khasnya adalah mesin ini dioperasikan secara manual dengan tangan. Digunakan umumnya dalam produksi ringan dan operasi fresh yang mudah, misalnya memotong alur atau cutting groove, short keyways, dan slotting. Mesin ini memiliki horizontal arbor sebagai pemegang alat iris atau pahat dan meja kerja. Jadi memiliki horizontal
arbor sebagai pemegang pahat dan meja kerja yang biasanya disediakan untuk 3 arah gerakan, yaitu mungkin ke kanan ke kiri, ke depan ke belakang, kemudian naik dan turun, ke atas ke bawah. Cara kerja pemakanan adalah dengan berputarnya alat iris secara manual yang dilakukan oleh tangan manusia. Namanya juga hand milling machine. Kemudian bentuk yang kedua dari column and key type, yang kedua adalah plain milling machine. Mesin fresh ini mirip dengan hand milling machine, hanya mesin ini konstruksinya yang kokoh dan dilengkapi dengan sebuah mekanisme daya pemakanan untuk mengontrol gerakan dari meja kerja. Tipe column and key memiliki 3 gerakan, yaitu longitudinal, transversal, dan vertikal. Sama ya, 3 arah gerakan seperti pada hand milling machine, yaitu ada ke kanan ke kiri mungkin, ke depan ke belakang, kemudian ada naik dan turun atau vertikal. Fixed bed type hanya memiliki meja longitudinal, tetapi perlengkapan untuk pemasangan transversal dan vertikal ya dalam spindle di mana milling cutter arbor dipasang. Kemudian yang berikutnya adalah jenis yang ketiga dari column and key type, itu adalah universal milling machine ya. Mesin fresh ini khusus dikonstruksikan untuk kerja yang sangat teliti ya. Sama kayak mesin plain milling machine, hanya saja memiliki meja kerja dengan 4 gerakan ya, dengan penambahan gerakan horizontal. Dilengkapi dengan suatu indeks atau kepala pembagi atau dividing height yang diletakkan pada akhir meja. Kemudian tipe yang keempat dari column and key type itu ada vertical milling machine ya. Dikatakan vertikal karena memang memiliki posisi vertikal pada cutter spindle. Pergerakannya sama seperti plain machine ya. Umumnya tidak ada gerakan yang diberikan pada pahat selain dari gerakan pemutaran. Ya, ini adalah contoh dari plain milling machine ya. Yang ini contoh dari mesin milling horizontal ya. Yang bawah ini adalah contoh dari vertical milling ya. Ini juga sama ya yang sebelah ini. Macam operasi mesin fresh ya. Ada yang disebut dengan cut up ya, conventional milling. Jadi seakan-akan antara benda kerja dan pahat itu berlawanan. Kemudian yang kedua adalah climbing milling atau cutting down ya, seakan-akan antara benda kerja dan pahat atau alat iris itu searah gerakannya. Kemudian yang tipe yang kedua, bentuk yang kedua dari mesin fresh adalah planer ya,
planer ya, dinamakan demikian karena ada kemiripan dengan mesin planer. Kerjanya adalah pengangkutan dalam meja yang panjang, hanya memiliki pergerakan longitudinal dan pemakanan akan berlangsung pada perputaran alat iris dengan kecepatan yang sesuai. Faktor pergerakan, table feeding, dan perputaran pahat pada prinsipnya adalah ciri-ciri yang membedakan dari mesin ini dibandingkan dengan mesin planer. Spindle cutter atau cutter spindle menyediakan gerakan transversal dan vertikal. Kemudian mesin ini dirancang untuk pengerjaan yang melibatkan benda kerja yang berat dan besar untuk menghasilkan makanan yang baik. Kemudian yang ketiga ya adalah fixed bed type of milling machine ya, merupakan mesin produksi dengan konstruksi yang rugged ya, kasar dan berat. Bednya merupakan suatu heavy rigid casting ya, jadi dari pengecoran hasil dari pengecoran yang sangat berat ya, kasar, didukung sebuah bed atau meja kerja yang hanya memiliki pergerakan longitudinal. Penyetelan vertikal disediakan pada kepala spindle dan sebuah penyetelan transversal dipasang ke dalam ram. Fixed bed type ini dibedakan menjadi 3, ada yang simplex, ada yang duplex, dan ada yang triplex milling machine. Untuk yang simplex berarti hanya memiliki 1 pahat, yang duplex 2, dan yang 3 berarti memiliki 3 pahat. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Ya. Aksesoris perlengkapan pada mesin fresh. Yang pertama adalah tempat pemegang pahat, ya, memasang cutter atau alat iris. Yang pertama adalah arbor. Perlengkapan ini berfungsi sebagai tempat kedudukan pisau fresh yang ditempatkan pada sebuah mesin. Bentuk alat ini bulat, panjang, dan sepanjang badannya diberi alur pasak. Ya. Bagian ujungnya berbentuk tirus dan ujung lainnya berulir. Ya. Poros ini dilengkapi dengan cincin ring penekan yang dinamakan dengan kolar. Nah, ini kira-kira ya salah satu arbor yang dipakai pada mesin fresh ya, seperti tadi. Ya, jadi seperti ini contohnya. Ini pahatnya ya, milling cutternya dipasang di sini ya, kemudian ini ya, kira-kira ini ya contohnya. Kemudian perlengkapan yang kedua adalah catok atau ragum. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memegang benda kerja secara kuat dan erat, sehingga dalam proses permesinan mesin fresh ini bisa dihasilkan benda kerja yang halus dan yang rata ya, supaya kuat memang ya. Kalau tidak dipegang benda kerjanya ya sangat susah. Ragum yang biasa dipakai catok itu ada 3 ya. Ya, ini ada ragum biasa ya, yang sering kita jumpai mungkin seperti ini, ragum biasa ya, benda kerja ditaruh di tengah ini, jadi dengan memundurkan ulir ini, kemudian benda kerja ditaruh di sini. Kemudian yang kedua adalah ragum putar, jadi selain
dia itu bisa memegang benda kerja, ragum ini bisa juga diputar secara horizontal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ragum universal, ya. Jadi dia memegang benda kerja, ya seperti dalam contoh ini, kemudian ragumnya juga bisa diputar ya ke sumbu vertikal, nah, di samping ke sumbu horizontal juga, makanya disebut dengan ragum universal. Di samping ragum juga terdapat alat pembantu untuk menjepit benda kerja yang disebut dengan klem. Nah, ini membantu ya, kayak seperti jig and fixture ya dan sebagainya. Ini kayak klem untuk membantu saja. Ya. Kemudian yang lainnya ada yang disebut dengan digital scale ya, yang berfungsi untuk mengatur akurasi posisi ya terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Apabila digital seperti gambar di samping ini ya akan lebih efisien dengan melihat nilai-nilai angka digital ini ya. Ini contoh digital scale ya. Kemudian point master. Ya, point master fungsinya untuk apa? Ya, untuk mendapatkan sebuah hasil ya dengan ketelitian yang tinggi, maka sebuah point master dapat dipakai untuk mengeset titik nol benda kerja, baik terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya, dengan cara menyentuhkan bagian ujung ini ya. Ya, bila menyentuh suatu titik material benda kerja, ya maka akan menyala. Nah, kemudian kita pencet bahwa titik itu adalah sebagai titik nol. Ya, baik. Mungkin kalau disentuhkan terhadap sumbu X, berarti titik nol sumbu X-nya itu kita pencet itu sebagai titik nol. Sumbu Y juga sama, sumbu Z juga sama. Ya, itu poin master. Nah, kemudian perlengkapan atau aksesoris mesin fresh yang lainnya, ya, tadi yang kedua ada ragum, yang pertama ada apa namanya arbor pemegang pahat, kemudian yang ketiga adalah pahatnya yang dipegang, ya, alat irisnya. Ya, macam-macam ya jenis pahat atau alat iris pada mesin fresh ya. Bahan pahat biasanya dibuat dari HSS. Jadi yang banyak di pasaran itu terbuat dari HSS atau high speed steel. Ya, sebagian dari tungsten carbide yang disambungkan pada ujung-ujung atau istilahnya diinsetkan. Ya. Carbide yang diinsetkan digunakan untuk pemakanan yang berat dan karena dibutuhkan cutting speed yang tinggi. Pahat untuk fresh bisa dikelompokkan berdasarkan kategori. Ya, yang pertama karakteristik konstruksi, ada yang solid, ya, ada yang brace type, ada yang insert ya, sekedar dimasukkan solid berarti itu ya. Ya. Kemudian berdasarkan bentuk gigi, ada yang profil relief ya, form relief ya, bentuk profil, bentuk form ya. Kemudian berdasarkan pemanfaatannya, penggunaannya ada yang T slot, ada yang key set, ada yang gear. Jadi roda gigi untuk melakukan pembuatan mesin press untuk melakukan pembuatan roda gigi atau gear. Kemudian berdasarkan pemasangannya, ada yang tipe arbor, ada yang shank, ada yang facing type. Untuk cara pemasangan arbor type yang mempunyai lubang, ciri khasnya ya, berarti mempunyai lubang pada sumbunya dengan alur pasak yang berguna ya untuk pemasangan arbor ya, seperti yang tadi saya sampaikan di depan ya. Tuh, kemudian ada yang tipe shank yang mempunyai batang yang berbentuk lurus atau tirus untuk pemasangan
pada spindle di mesin atau cak mesin. Kemudian yang facing dirancang untuk dipasangkan langsung di spindle mesin, tidak atau dengan adapter. Biasanya dipakai untuk perataan permukaan, makanya disebut dengan facing. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini yang tipe untuk perataan ya. Itu. Ini contoh ya pahat ya. Ada yang jenis arbor, ada yang shank, ada yang facing ya. Nah, kemudian ada pahat yang untuk melakukan proses slab ya, fash and mill, bentuknya seperti ini. Fash berarti untuk perataan. Kemudian ada yang T-slot, tapi tentunya sebelum ini dipakai maka dibentuklah lubang seperti ini dengan ini ya, seperti ini ya. Ini bisa ya dengan slotting ya ini. Kemudian setelah itu baru ya T-slot itu dipakai sehingga ntar bentuknya akan seperti ini. Kemudian ada yang straddle milling, ada form milling, ada slotting tadi sebelum melakukan proses T-slot ya misalnya ya. Kemudian ada sliding ya, sliding memotong gitu ya. Nah, aksesoris yang berikutnya yang keempat adalah dividing head atau kepala pembagi. Merupakan alat yang digunakan untuk memutar benda kerja yang dicekam dengan sudut tertentu secara terus-menerus dengan teratur. Nah, ini dividing head ya. Nah, ini contoh dari dividing head ya. Kepala pembagi ya, kepala pembagi. Nah, ini dividing head. Nah, ini ya, kepala pembagi. Nah, ada juga tailstock ya. Pada mesin puput pasti sudah tahu ya fungsi dari tailstock ya. Ini kadang-kadang diperlukan juga ya pada mesin fresh ya, digunakan untuk menyangga benda kerja yang dikerjakan dengan dividing head sehingga waktu diiris benda kerja tidak terangkat atau tertekan ke jadi sekali lagi ini kadang-kadang dibutuhkan ya, tapi tidak menjadi yang utama. Kemudian ada rotary table ya, digunakan untuk misalkan membuat bentuk yang segi-segi gitu ya. Ya, segi misalkan kayak kepala baut ya. Di samping itu bisa digunakan untuk membagi jarak-jarak lubang yang berpusat pada satu titik. Ya. Macam operasi pada mesin fresh ya ada pada pada sebagian besar operasi mesin fresh konvensional, permukaan benda dihasilkan oleh berputarnya alat iris dan dapat dibedakan menjadi yang periferal sama yang fast. Periferal berarti pada mesin fresh yang horizontal ya, ini kalau kemudian fast milling itu pada mesin fresh yang vertikal. Nah, ini sudah ada. Periferal atau horizontal milling, pahatnya berputar pada poros horizontal sejajar dengan permukaan benda kerja. Sedangkan fast atau vertical milling, pahatnya berputar pada poros yang tegak lurus atau bersudut dengan permukaan benda kerja. Fast milling dengan insert dari carbide, ya tungsten carbide, akan menghasilkan permukaan akhir atau finishing yang baik. Operasi dari fast milling memberikan kemungkinan pemilihan kecepatan putar ya atau cutting speed serta feeding speed yang lebih banyak, lebih luas dan mengurangi harga awal dari alat iris atau pahat atau cutter. Ya. Okay. Mungkin itu dulu yang perlu saya sampaikan. Untuk yang pertama, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi